Bola panas Perpu Cipta Kerja telah beralih ke tangan para anggota DPR. DPR memiliki tugas apakah Perpu tersebut layak menjadi produk undang-undang atau sebaliknya, mengingat banyaknya pihak yang kontra. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja telah sampai di tangan DPR. Perpu yang banyak disorot kalangan pekerja ini akan dikaji oleh DPR, apakah akan lolos sebagai produk aturan yang sah atau ditolak. Tapi, angin Perpu akan diterima sebagai produk undang-undang bisa saja terjadi. Menurut anggota fraksi Golkar Doli Kurnia, Perpu mempersingkat waktu pembahasan produk undang-undang. Yang setelah MK memutuskan kan itu dianggap tidak efektif. Nah, dengan jalan seperti ini akan menjadi efektif. Tapi kan dikasih waktu 2 tahun untuk revisi. Kenapa nggak direvisi dulu? Ya, kita itu pemerintah punya hak untuk menerbitkan Perpu. Nah, daripada menunggu terlalu lama, ya saya kira itu tadi mungkin salah satu pertimbangannya adalah kita membutuhkan cepat. Ya, kita membutuhkan cepat, itulah mungkin salah satu kedaruratan. Terbitnya Perpu menimbulkan penolakan di mana-mana, di antaranya kelompok pekerja yang melihat Perpu Cipta Kerja tidak menyelesaikan masalah pokok kesejahteraan pekerja. Salah satu opini yang berkembang adalah ancaman resesi tahun 2023. Karena itu, kalangan pekerja beropini jika ada resesi, maka pemerintah harusnya menjaga kesejahteraan pekerja. Menyandingkan, sudah mengkaji isi Perpu tersebut. Ya. Dan isinya copy paste, adalah perubahan-perubahan sedikit saja. Jadi dari Undang-Undang Cipta Kerja dengan Perpu tersebut, hanya sedikit-sedikit perubahan itu. Saya udah baca dan kita udah bikin kajian dan sudah kita kirimkan kepada Presiden RI Pak Joko Widodo. Kepada DPR RI kita menyampaikan juga, sudah ada suratnya dikirim, sudah. Di mata Anda kenapa kalau itu mirip-mirip copy paste, kenapa harus dengan Perpu? Ya, mungkin ini pendesakan dari para pemodal mungkin. Desakan dari para pemodal. Pemerintah mengeluarkan Perpu Cipta Kerja setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan agar dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah diberikan waktu 2 tahun untuk perbaikan. Ketika masih waktu ada, kita langsung loncat pemikiran, keadaan sudah genting. Padahal masih ada 10 bulan lagi. Masih ada. Dan selama beberapa puluh bulan waktu sebelumnya masih ada. Kenapa terus meloncat sehingga yang disebutkan partisipasi. Apa yang dikatakan sebenarnya kalau dijembatani. Kalau hanya jarak waktu atau jangka waktu yang dipermasalahkan buruh dengan pengusaha. Tidak bisakah itu dijembatani dengan partisipasi publik yang dikatakan oleh putusan MK itu. Sehingga misalnya tanpa mengeluarkan Perpu bisa dicapai. Kini, para anggota DPR harus menimbang dengan bijak bagaimana sebuah produk peraturan yang dikeluarkan memiliki banyak masalah hukum. Di antaranya, benarkah ada aspek kegentingan? Padahal Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri mengatakan ekonomi Indonesia akan tumbuh positif tahun 2023. Tim Liputan MGN. Pemirsa, bagaimana nasib Perpu Cipta Kerja? Apakah DPR akan meloloskannya? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Jumhur Hidayat. Pak Jumhur, selamat malam. Terima kasih telah hadir bersama kami di studio Metro TV. Pak Kevin, ya. Serta melalui sambungan Zoom ada tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ali, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang Ali. Saya ke Pak Jumhur dulu. Pak Jumhur, kenapa menurut Anda Perpu Cipta Kerja ini tidak boleh diloloskan, Pak Jumhur? Yang pertama itu waktu Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, terjadi protes di sentro Republik ini. Kemudian Presiden dengan jelas menyatakan yang tidak puas silahkan laporkan ajukan judicial review ke MK. Karena itu prosedur ketatanegaraan. Ya. Oke. Akhirnya orang yang menuntut masuk ke MK. Oke. MK memutuskan 13 bulan yang lalu, persisnya 25 November 2021, bahwa ini inkonstitusional bersyarat. Ya. Kalau pemerintah ini berkhidmat kepada rakyat, tanggal 26 harusnya sudah dipanggil tuh stakeholders yang
berkepentingan dengan itu. Itu udah waktu 13 bulan didiamkan saja. Tidak diperbaiki. Tidak perbaiki. Kita tidak mengundang yang lain yang begitu banyak stakeholders. Tiba-tiba ujuk-ujuk menjadi perpu. Nah ini buat saya itu logika itu aja udah nggak ketemu. Jadi kegentingan yang memaksa itu harus didefinisikan. Kalau tadi ada pengantar sebelumnya, mungkin ditagih sama oligarki atau kepentingan modal, mana Pak cepetan dong, akhirnya dibuat. Ibu Sri Mulyani itu 8 hari sebelumnya mengatakan outlook ekonomi 2023 kuat, bagus gitu. Tiba-tiba 8 hari kemudian akan ada krisis. Jadi buat saya ini satu akal-akalan yang wajib untuk ditolak, walaupun saya pesimis. Karena secara logika, undang-undang itu yang bikin juga DPR bersama pemerintah. Kemudian diajukan, ditolak, diatur-atur segala rupa, keluar perpu, ya sebenarnya yang diinginkan DPR. Jadi logika kepentingan DPR harusnya menyetujui logikanya. Tapi kalau kembali maksud saya kembali berkhidmat untuk rakyat, apapun bisa berubah, mudah-mudahan tidak disetujui. Oke, Bang Ali, Kira-kira gitu. Perpu ini adalah akal-akalan. Menurut Anda bagaimana? Ya, terima kasih. Ini terima kasih Metro TV bisa undang saya dan sahabat saya, Bung Ketua Umum, Bung Jumhur. Ada hal yang paling penting di angkatan periode dan usia saya dan sahabat Jumhur dalam melihat problem-problem kenegaraan hari ini, termasuk bagaimana pemerintah atau presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Cipta Kerja ini harus dimulai dengan satu kata kunci. Kata kunci itu adalah berprasangka baik. Kata kunci itu adalah positive thinking. Karena pertama, setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusannya yang bersifat final and binding itu, dalam proses perjalanan yang seperti tadi beliau kemukakan, tentu saja bahwa dalam hal presiden mengambil keputusan-keputusan penting, selain daripada hak subjektivitas yang dimiliki oleh presiden dalam hal menerbitkan perpu itu, kan kita tahu benar bahwa kajian, analisa, pertimbangan, informasi-informasi terkait dengan masa depan Republik ini tentu saja jauh lebih valid dibanding dengan siapapun, termasuk Bang Jumhur maupun dengan kawan-kawan dalam menganalisa. Karena itu kan berkali-kali kami menyebutkan bahwa dalam menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak final dalam regulasi Indonesia. Kenapa begitu? Karena diperlukan pembahasan yang matang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dijadikan sebagai undang-undang. Karena itu, kalaulah kita juga tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ataulah pemerintah dan DPR itu akal-akalan dalam menerbitkan perpu, saya kira di situ kata kunci yang kita tidak melahirkan satu makna yang sama tentang betapa pentingnya melihat persoalan-persoalan negara. Makanya dalam beberapa kesempatan kan kita menyebutkan bahwa perpu itu, Cipta Kerja itu tidak ada lain dan tidak ada bukan, satu di antara yang banyak itu adalah kepastian hukum bagi investasi di Indonesia dalam rangka bagaimana menangkap peluang-peluang di tengah fluktuasi dan krisis global. Saya nanti sebentar akan menjelaskan tentang beberapa agenda-agenda penting dan apa yang saya sebutkan dengan bagaimana krisis global atau fluktuasi itu. Itu yang saya sebutkan dengan betapa dahsyatnya dari dokumen, data, dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Karena presiden kan tidak mungkin tidak berkomunikasi dengan negara-negara lain tentang bagaimana kekhawatiran atau negara-negara lain dalam menghadapi krisis global. Karena itulah maka antisipasi terhadap berbagai macam pendapat, pikiran yang berseliweran di tanah air tentang kenapa perpu ini diterbitkan, maka saya mau mengatakan bahwa inilah bagaimana perhatian seorang kepala negara, pemimpin itu. Jadi dalam kegentingan yang memaksa itu betul-betul bisa dibuktikan begitu ya, Bang Ali ya?
Oke, baik. Kita akan berikan tanggapan nanti kepada Pak Jumhur. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News. Pak Jumhur, kegentingan yang memaksa itu bisa dibuktikan sehingga kemudian pemerintah harus mengeluarkan Perpu. Anda meyakini itu? Ya, saya rasa udah ada aturan main. Kita kan bukan negara barbar ya, yang seenaknya bisa memutuskan ini genting memaksa atau tidak. MK udah menjelaskan. Yang disebut dengan kegentingan memaksa adalah kira-kira gitu kan. Harusnya ada penyelesaian hukum yang segera berdasar undang-undang. Yang kedua misalnya tidak ada undang-undang atau peraturan yang setara yang bisa menjadi acuan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, kalau bikin undang-undang prosesnya lama. Sementara keputusan harus segera dibuat. Nah itu yang disebut dengan kegentingan memaksa. Jadi kalau nggak dibuat mungkin dalam 1, 2, 3 hari, katakanlah terjadi situasi yang jauh lebih gawat daripada hari saat sebelum diputuskan misalnya gitu. Nah ini beda, sekarang dibuat, emang besok ada apa? Nggak ada apa-apa, biasa aja, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi, 2 bulan, nggak ada apa-apa juga. Jadi kemudian apakah nggak ada hukum yang sebelum? Ada hukumnya Undang-Undang Ciptaker itu. Sebelumnya lagi ada Undang-Undang yang 78 itu. Yang mohon maaf, selama sebelum pemerintahan yang sekarang, itu pertumbuhan 6% dengan undang-undang lama. Ya kan, bahkan dengan berbagai regulasi yang diutak-atik, dirubah-rubah, bahkan ada undang-undang Omnibus Law, pertumbuhannya nggak nyampe tuh ke angka 6%, kira-kira begitu. Nah jadi sebetulnya ini problem apa? Yang jelas dalam pasal-pasal itu banyak merugikan rakyat dan menguntungkan pihak pemodal besar. Dan ini yang menurut saya undang-undang ini tidak berkhidmat untuk rakyat. Makanya, dan menarik ini bos, dalam MK itu, dalam putusannya ya, bahwa materi pasal per pasal tidak diuji oleh MK waktu dia putuskan karena formilnya udah cacat. Nah karena itu MK dia bilang di situ, kami kasih kesempatan kamu 2 tahun supaya kemarahan masyarakat selama ini yang dianggap tidak diajak berpartisipasi secara bermakna, meaningful participation, ya ada waktu 2 tahun. Ajak mereka untuk berdiskusi, susut lagi yang bagus. MK begitu, amar putusannya kira-kira begitu. Tapi itu dilakukan? 13 bulan aja didiemin. Nah jadi kan pertanyaan saya kenapa 13 didiemin, kenapa nggak langsung kenapa nggak 18 bulan didiemin, itu kan jadi pertanyaan lucu. Tapi kalau kita berkhidmat, ya udah begitu diputuskan, ayo kita rapat, kita selesaikan. Itu yang benar gitu. Nah itu tidak dilakukan. Pak Jumhur, kalau misalnya memang tidak ada kegentingan yang memaksa itu menurut Anda, lalu tujuan dikeluarkannya Perpu Cipta Kerja ini apa menurut Anda? Saya rasa mungkin ada beberapa, kan gini, salah satu perintah MK tidak boleh mengeluarkan peraturan pemerintah turunan. Nah yang setahu kita itu ada sekitar 500-an peraturan pemerintah yang harus dibuat sebagai turunan dari penjelasan bukan Perpu, Undang-Undang Omnibus Law. Nah ketika peraturan pemerintah itu tidak bisa dibuat, maka eksekusi bisnis nggak bisa terjadi. Nah karena itu udah biar dia berlaku jadikan aja Perpu. Nah dengan adanya Perpu jadi dia kemudian bisa dibuat peraturan pemerintah. Ya, peraturan pemerintah itu ya terkait dengan urusan investasi, bisnis, bla 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 dan sebagainya. Jadi bukan urusan buruh. Buruh malah lebih jelek loh. Anda besok nggak dapat cuti 12 hari loh, Pak Kevin. Dengan aturan Anda sudah punya hak loh. Pak Jumhur, jadi Anda mau bilang bahwa ini semua dilakukan hanya untuk kepentingan investasi ataupun investor begitu? Investor yang kita nggak tahu manfaatnya buat rakyat. Tidak ada manfaatnya buat rakyat. Bang Ali? Ya, itu tadi Bang Jumhur bilang itu. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu terkait dengan uji formil. Artinya ada partisipasi publik yang dinilai oleh Mahkamah Konstitusi cacat. Keterlibatan publik itu cacat. Maka diberikan kesempatan 2 tahun. Tadi beliau sendiri ngomong kan, itu butuh waktu yang lama dalam 2 tahun itu untuk memulai kembali. Pengalaman saya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2004-2009, sahabatku Bang Jumhur tahu itu. Saya ada di Badan Legislasi DPR RI. Rumitnya minta ampun untuk mengembalikan itu dari awal. Sementara perkara-perkara atau masalah-masalah yang dihadapi oleh kita, baik itu terkait dengan buruh, tenaga kerja,
Nanti besok nih Kevin atau sama brother sahabatku Ahi Jumhur boleh deh datang ke kantor KSP. Saya perlihatkan betapa banyaknya masalah-masalah yang terkait dengan hak-hak buruh atau pekerjaan yang harus segera diambil keputusan. Coba tanya Bang Jumhur, kita ambil dari referensi apa? Pemerintah harus mengambil apa? Apakah harus tadi juga beliau bilang tuh, peraturan-peraturan turunan itu nggak bisa Bung dilakukan karena keputusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding, dikasih kesempatan untuk melakukan uji formil kembali dalam 2 tahun. Sementara ada yang perlu untuk harus segera dilakukan. Makanya saya katakan tadi, kalau kita lihat dalam beberapa catatan-catatan penting yang terkait dengan penerbitan ini, maka memang penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu, kenapa kami selalu menyebutkan bahwa dia sesuai dengan regulasi ya yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa begitu? Karena memang ini terkait dengan hak subjektivitas, hak subjektif yang harus dilakukan oleh Presiden dalam rangka apa? Dalam mengatasi berbagai perkara-perkara yang menimpa atau akan ada terjadi di negara Republik Indonesia. Maka itulah saya katakan dari awal bahwa data, informasi, kemudian betapa banyak informasi-informasi yang terkait dengan geopolitik internasional, perkara yang akan dihadapi oleh pemerintah, bangsa dan negara ini harus diantisipasi lebih awal oleh Presiden Joko Widodo dan pemerintahan. Kira-kira begitu Kevin dan akhirnya Bang Jumhur. Oke, baik. Terakhir Bang Jumhur silakan, waktu kita terbatas. Iya, jadi menurut saya pertanyaan gampang aja, kenapa sih 13 bulan didiemin? Didiemin. Pertanyaan sekarang, waktu panjang pendek tuh kalau seterusnya debat kusir. Buat saya 13 bulan lama banget. Ya. Jadi buat mereka mungkin itu kurang. Nah, itu sebetulnya debat kusir lah. Saya nggak penting, yang jelas mendiamkan 13 bulan itu satu hal yang sangat parah buat saya. Baik, kita akan tunggu nanti bersama kemudian proses selanjutnya di DPR, apakah kemudian Perpu ini disahkan atau tidak. Terima kasih Pak Jumhur telah bergabung sama kami. Bang Ali juga terima kasih telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.